Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ayuhal ikhwah wal akhawat yang mengikuti kajian kita pada saat ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmatnya, atas taufiknya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga menerimanya sebagai amal soleh pemberat timbangan nanti di Al-Mizan. Baik, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, sekarang kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Minhaj Al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan memasuki bahasan baru pada buku ini, yaitu bahasan al-udhiyah wa al-aqiqah, yaitu kurban dan aqiqah. Taib, ini disebutkan, kalau dilihat dari buku terjemahnya, ini cetakan Darul Haq ya, ini halaman 745. Dan untuk memudahkan mengikuti kajian kita, jadi silahkan membuka buku terjemah tersebut, halaman 745. Nah, taib. Namun sebelum kita memasuki bahasan baru ini, ada yang ingin kita sampaikan tentunya pada bahasan sebelumnya, itu kaitannya dengan ziarah ke Masjid Nabawi. Jadi kita ingin menyampaikan keterangan dan juga sekaligus takkid mengenai hadis yang ada di halaman 738 ya, halaman 738, yaitu hadis yang menyebutkan man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la tafutuhu salatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adzabi wa bara'atun minan nifaq. Jadi ini penegasan saja ya. Jadi sekali lagi, hadis ini pada halaman 738 dalam buku terjemahnya. Jadi di situ disebut Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi tentunya, 40 sholat, yang mana ia tidak pernah ketinggalan sholat fardu, maka akan dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, kebebasan dari azab, dan kebebasan dari kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Taib. Tentu ini kalau kita mengecek keterangan para ulama ya, diantaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga ahli hadis dalam bab ini menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif ya, menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Jadi oleh karena itu menyandarkan amalan dengan hadis ini, maka ini tidak benar. Oleh karena itu banyak para ulama mengingatkan zuwar atau mengingatkan para penziarah Masjid Nabawi agar tidak bersandar pada hadis-hadis yang dhaif, semisal dengan hadis dhaif seperti ini. Karena banyak di antara penziarah Masjid Nabawi itu mati-matian berusaha gitu untuk lama-lama, minimal seminggu ya, di Madinah untuk mendapatkan sholat 40 kali di Masjid Nabawi, agar supaya mendapatkan keutamaan yang didapatkan dalam hadis ini. Jadi oleh itu, hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi 40 sholat,
maka dia akan tertulis baginya kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada azab, kebebasan daripada kemunafikan. Ini adalah hadisnya, hadis dhaif. Dan kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam kaitannya memperingatkan ya kaum muslimin untuk tidak menyandarkan amalannya dengan hadis dhaif yang tadi kita bacakan. Kata beliau, amma ma sya'a bainan nas min anna az-za'ir yuqim 8 ayyam hatta yusalli 40 salatan fahadha wa in kana qad ruwiya fi ba'd al-ahadits. Adapun yang tersebar ya, adapun yang dilakukan kebanyakan adapun yang tersebar di kalangan banyak orang bahwa penziarah Masjid Nabawi itu berdiam atau berdiam diri atau selama di Madinah 8 hari yuqim 8 ayyam, jadi berdiam di Madinah selama 8 hari untuk mendapatkan solat 40 kali di Masjid Nabawi. Kata beliau, wa in kana qad ruya fi ba'dil ahadits, walaupun di situ ada hadis yang diriwayatkan seperti tadi yang kita bacakan, illa annahu, kata beliau, hadis ini hadis dhaif inda ahli tahqiq, hadisnya dhaif menurut pakar ilmu hadis dalam hal ini. La taqumu bihi al-hujjah wa la yu'tamad alaihi, dan tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Oleh karena itu kata beliau, wa yughni an hadzal hadits ad-dha'if haditsun hasan rawahu at-Tirmidzi fi fadli al-muhafazati ala takbiratil ihram ma'al jamaah. Jadi oleh karena itu cukup di situ ada hadis yang lebih sahih ya, ada hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkait dengan solat seperti ini. Kata beliau daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang solat lillahi ta'ala, karena Allah, 40 yauman, 40 hari, fi jama'atin, dalam jamaah, 40 hari solat jamaah, yudrikut takbiratal ula, mendapatkan takbir yang pertama, maka akan tertulis baginya 2 kebebasan daripada neraka dan kebebasan daripada an-nifaq. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi keterangan ini sekali lagi untuk menekankan kekeliruan daripada sebagian penziarah Masjid Nabawi, bahwa mereka menyandarkan amalan-amalan dengan hadis yang dhaif. Jadi itu tadi kita sebutkan hadis yang sahih adalah yang lebih umum ya, barang siapa yang sholat jamaah 40 hari mendapatkan takbir yang pertama, itu akan mendapatkan 2 kebebasan ya, kebebasan daripada neraka dan juga kebebasan daripada nifak. Namun hadis yang sahih ini itu tidak terkhusus pada Masjid Nabawi saja, namun berlaku pada masjid secara umum. Nah, itu saja yang ingin kita sampaikan terkait keterangan yang dahulu. Sekarang kita akan memasuki bahasan baru sebagaimana tadi kita isyaratkan, yaitu berkaitan dengan bahasan kurban dan aqiqah. Nah, dilihat bukunya, disebut di situ yang pertama adalah bahasan tentang kurban. Yang pertama definisi. Disebut di situ definisi hewan kurban ialah domba yang disembelih di waktu duha pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Namun definisi ini ya tentu tidak terlalu tepat ya, karena
menyebutkan domba saja itu tentu tidak cukup ya, karena kita ketahui bersama hewan kurban yang disembelih ya di dalam kurban itu kan kita mengetahui ada 3 ya, ada unta, ada sapi, ada juga kambing. Nah, maka ini domba ini kan jenis daripada kambing. Oleh karena itu para ulama menyebutkan definisi yang lebih mencakup ya, lebih mencakup. Oleh karena itu di antara mereka ada yang menyebutkan, kita baca saja, yaitu ma yuzbah min bahimatil an'am fi yaumil adha ila akhir ayyamit tashriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Ini definisi, dan ini dicatat saja ya sebagai penjelas daripada definisi yang tadi kita sebutkan. Karena kalau definisi yang tadi kita bacakan dari buku kita ini, itu membatasi kurban itu hanya pada domba atau kambing. Ini tentu tidak menyeluruh. Nah, itu kita bacakan tadi definisinya adalah ma yudbah min bahimatil an'am, yaitu hewan yang disembelih dari hewan ternak ya, hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak, fi yaumil adha, pada hari adha, pada hari yaum al-adha yaitu Id al-Adha, ila akhir ayyamit tashriq, sampai akhir hari tashriq, yaitu hari yang ke-13 ya, hari yaum al-Adha tanggal 10, kemudian tashriq yang pertama itu adalah 11, 12 sampai ke-13. Jadi kita ulangi, hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak pada hari Idul Adha sampai akhir hari tashriq, taqarruban ilallahi azza wajal, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia punya definisi yang kita pilih karena ini lebih mencakup ya. Type itu berkaitan dengan definisi. Jadi kita ulangi di lengkapi catatannya, yaitu hewan kurban tadi definisinya adalah hewan yang disembelih ya dari hewan-hewan ternak ya, binatang ternak pada hari Idul Adha sampai akhir hari tashriq untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya bahasan berikutnya kita lihat dari buku kita, yaitu hukum kurban. Hukum kurban. Baik, jadi sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, kita tentu mengingatkan bahwasanya al-udhiyah atau kurban ini itu tentu masyru', tentu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya tentu banyak sekali. Di antaranya Al-Qur'an dan Sunnah yang nanti kita akan bacakan dari hukumnya, dan juga ijma' para ulama. Ijma' para ulama bahwa hukum daripada kurban ini adalah masyru'. Taib. Kemudian kita baca di sini hukum kurban. Nah, kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Jadi di situ tentu para ulama berbeda pandangan ya. Ada yang menyatakan kurban itu sebagai hukumnya wajib. Kemudian ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, penulis buku ini itu tentu memilih pendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan kepada setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Bahkan ada di antara sebagian para ulama membolehkan untuk berhutang ya, untuk mendapatkan hewan kurban tersebut. Jadi poinnya adalah bagi kaum muslimin itu sangat-sangat dianjurkan karena hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan bagi setiap keluarga muslim. Jadi setiap keluarga yaitu satu kurban. Setiap keluarga satu kurban. Entah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing tentunya. Kalau kemampuannya kambing ya kambing,
Kalau kemampuannya sapi dan seterusnya, unta dan apabila tentu mampu untuk mendapatkannya. Taib, kata beliau, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Di situ wanhar dan berkurbanlah. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla salati falyu'id." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, hendaklah ia mengulang. Dan berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu yudhi bi syatin anhu wa an ahli baitih. Seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Oleh karena itu bagi kita hendaknya berpikir bagaimana cara kita untuk melakukannya, kalau boleh setiap tahun ya, karena ini adalah sunnah yang sekali lagi sangat-sangat ditekankan dan tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling berkewajiban dalam hal ini atau yang paling dituntut ya untuk melakukan sunnah ini tentu kepala keluarga, dalam hal ini suami ya, dalam hal ini suami. Oleh karena itu ibu-ibu itu hendaknya mengingatkan suaminya ya untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam rangka menjalankan sunnah ini. Nah, oleh karena itu ini asalnya sekali lagi kaum laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga. Namun sebagaimana keterangan para ulama yang lainnya, diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apabila seorang perempuan atau istri ya memiliki harta sendiri, penghasilan sendiri ya, mungkin memiliki usaha sendiri, uang sendiri, itu pun kata beliau rahimahullahu taala pun boleh mereka untuk melakukannya. Walaupun sekali lagi ini adalah tuntutannya atau ditekankan padanya adalah kaum laki-laki, dalam hal ini suami sebagai kepala rumah tangga. Jadi sekali lagi ini diingatkan ya kepada kepala rumah tangga, pada para suami ya untuk menyisihkan sekali lagi sebagian hartanya untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Nah, karena ada sebagian suami tentunya yang melihat istrinya ada gaji lalu kemudian ya udah istrinya saja. Nah, ini tentu keliru ya, Jadi sebagai seorang suami ya dia yang harus tentunya lebih ya. Kalau kemudian istrinya mau ikut atas dasar sukarela, kemudian juga atas dasar hartanya sendiri, maka ini pun tak masalah. Nah, taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini keutamaan berkurban. Disunahkan berkurban karena memiliki keutamaan yang agung. Ya, tadi samping hukumnya sangat-sangat ditekankan ya. Dan juga yang lainnya memiliki keutamaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati damin wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Taib. Tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar, yaitu pada hari Id tersebut, yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu pasti menempati suatu tempat di sisi Allah dengan ridhonya, lalu diterima. Sebelum darahnya jatuh ke atas tanah, maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik. Ini tentu keutamaan yang luar biasa ya. Dan juga kita ingat bahwasanya amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu kan secara umum amalannya adalah sangat-sangat utama ya. Ma min ayyamin al-amalus salihah afdal atau ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Kata Nabi SAW,
tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh melebihi kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu secara umum, ya. Maka secara khusus lagi disebutkan di sini, salah satu di antara hari yang ke-10 adalah hari Id, ya. Maka ini hari An-Nahr, hari penyembelihan hewan kurban. Nah, lebih khusus lagi hadis ini menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari Nahar yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Berarti pada hari itu amal yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Jadi itu alangkah ruginya tentunya seorang muslim yang memiliki kemampuan namun terlepas, ya, atau terluput tidak melakukan amal ini. Taib, ini diantara keutamaannya. Kemudian juga pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Yang hadis berikutnya tentu berkait dengan keutamaannya. Ma hadhil adahi, kata para sahabat. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu wa ma lana minha. Qala bikulli sya'ratin hasana. Qalu fassuf. Qala bikulli sya'ratin minas sufi hasana. Apakah kedudukan penyembelihan hewan kurban ini? Nabi SAW menjawab, itu adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kita peroleh darinya? Beliau menjawab, kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulunya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulu dibalas satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, kemudian juga Abu Dawud. Namun hadis ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi ya, walaupun dhaif, ya cukuplah tadi kita sebutkan keutamaannya itu di hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama tadi sahih. Nah, jadi oleh itu walaupun ini hadis dhaif, tapi di situ juga ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaannya. Jadi tidak menyurutkan kita punya semangat untuk mengamalkan amalan besar ini. Taib. Kemudian kita lihat di situ apa kata beliau, hikmah kurban. Taib. Jadi hukum tadi kita baca, kemudian keutamaan kita baca, sekarang kita baca hikmah kurban, itu semua, ya, jamaah semua, bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya, itu semua meyakinkan kita, ya, betapa tingginya nilai daripada ibadah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apalagi kalau kita melihat sekarang kalau kita hitung-hitung bulannya, ya lumayan, ya. Masih kalau mau menabung, ya silahkan untuk berkurban tentu nanti di bulan Dzulhijjah tersebut. Taib. Kata beliau, hikmah kurban, satu, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kemudian Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah. Jadi disebut di situ nusuk. Nah, yang dimaksud dengan ibadah pada ayat ini ialah penyembelihan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku, yaitu ibadah. Wabil khusus ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah penyembelihan kurban pada hari itu. Nah, kemudian yang kedua di antara hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil. Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail. Lalu Allah menggantinya dengan domba. Yang kemudian domba itu disembelih Ibrahim sebagai pengganti Ismail, sebagaimana dikisahkan Allah dalam firman-Nya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tentunya beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut di sini adalah Imamul Muwahhidin, menghidupkan sunnah Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid. Imamnya para ahli tauhid. Karena kalau kita melihat sedikit, ya, merenungkan sedikit kaitannya dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang
disebutkan bagaimana pengorbanan beliau alaihi salatu wassalam, maka wajarlah beliau disebut sebagai imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Kemudian abul anbiya, Abu Tauhid, bapak daripada tauhid. Kemudian juga disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah semuanya, apabila kita sebutkan, renungkan ini, maka akan jelas di situ tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nabi Ibrahim, bagaimana pengorbanan beliau kepada Allah, bagaimana beliau hanya mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, sampai-sampai lebih mengutamakan Allah daripada putranya. Dan kita tahu bersama, beliau kan diberikan putra atau diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau sekitar 80-an ya umur beliau. Setelah penantian yang panjang gitu, baru lahir anak beliau. Ya tentu bagaimana seorang yang lama menanti itu sangat-sangat menyayangi anaknya, lalu kemudian tiba-tiba disuruh untuk disembelih. Bayangkan beratnya minta ampun. Namun tetap juga dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, sekarang itu yang kita hidupkan ya, kita hidupkan. Sebagian kaum muslimin masih ada sebagian yang berat untuk berkurban. Juga setelah berkurban mendapatkan hewan kurbannya, ada juga sebagian kaum muslimin melupakan tauhid dengan cara apa? Dengan cara merusak daripada nilai-nilai daripada tauhid tersebut. Ada sebagian kaum muslimin yang merusak nilai atau merusak niat ikhlasnya ya, dengan cara apa? Dengan cara foto sana, foto sini, update sana, update sini gitu. Riya ya, menampakkan diri, cerita, sum'ah. Itu semua adalah hal-hal yang merusak daripada nilai daripada tauhid tersebut, yaitu ikhlas ketika berkurban. Jadi ini kurbannya ini lillahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan kalau sekarang ya follower ya, konten-konten yang ada gitu, di foto sana, di foto sini, di cerita sana, cerita sini, ya tidak demikian. Jadi itu lillahi ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya disebutkan memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada kaum fakir miskin. Jadi memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada kaum fakir miskin. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila kita berkurban ya, kita bagi-bagi untuk keluarga, lalu kemudian kita bagi-bagi untuk kaum fakir miskin. Nah, ini salah satu di antara hikmahnya. Kemudian juga yang keempat, yang terakhir beliau sebutkan, bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita sebagaimana firman-Nya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya binatang ternak, yang telah juga memberikan nikmat yang begitu banyak ya kepada kita sebagai yang berkurban ya, karena kalau bukan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu itu semua tidak akan terjadi. Ya, jadi sebagaimana firman-Nya, fakulu minha wa at'imul qani'al wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak minta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah tundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Maksudnya yang sampai kepada Allah adalah takwa, ikhlas lillahi ta'ala. Dagingnya, darahnya, apalagi riya, maka itu semua tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini dia kalau boleh disebut sebagai muqaddimah ya, muqaddimah yang sebagai penyemangat kita untuk senantiasa bersemangat terus ya berkurban ya, menyisihkan sebagian harta
untuk kita berkurban pada hari tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban yang terbaik, kurban yang terbaik. Nah, baik. Kemudian selanjutnya hukum seputar kurban. Nah, hukum seputar kurban. Kemudian kata beliau di sini usia. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita ingatkan terlebih dahulu tadi kita sebutkan hukum kurban. Ada yang menyebutkan tadi hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang mampu. Kemudian ada juga yang menyebutkan sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Namun di situ ada yang tidak khilaf di kalangan para ulama atau yang menjadi kesepakatan para ulama adalah hukum udhiyah yang menjadi nazar, yang merupakan nazar. Dan ini ya tentu nazar itu adalah hukumnya wajib. Lalu kemudian udhiyah atau berkurban adalah hal yang ibadah, maka nazar yang berkait dengan ibadah itu wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau tadi hukum berkurban secara umum tadi yang kita pilih pendapatnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, tapi tidak sampai taraf wajib. Namun kita ingatkan di situ juga ada sebagian para ulama yang berpendapat demikian. Tapi kalau sudah berkaitan dengan nazar, maka nazarnya boleh atau harus atau wajib dilaksanakan. Harus wajib dilaksanakan. Baik. Kemudian juga di sini kita tekankan juga bahwa para ulama menyebutkan kurban ini berlaku untuk orang yang hidup. Kurban ini adalah berlaku untuk orang yang hidup. Berarti orang yang meninggal dunia tidak berlaku padanya kurban. Tidak berlaku padanya kurban. Kecuali dalam beberapa hal ya. Yang pertama, dia diikutkan dalam niat. Diikutkan dalam niat. Ya, niat. Jadi yang berkurban adalah orang yang hidup ya. Lalu kemudian diniatkan di situ, diikutkan niatnya orang-orang yang sudah meninggal daripada keluarganya. Maka ini boleh. Lalu kemudian hal yang dibolehkan juga di antara para ulama adalah wasiat ya, wasiat. Kalau dia berwasiat sebelum dia meninggal, misal dia berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban, maka ini dijalankan wasiatnya. Ya, dijalankan sekali lagi wasiatnya. Adapun kurban yang sudah meninggal dunia ya, yang sudah meninggal dunia atau orang yang sudah mati meninggal dunia kemudian dikurbankan dengan sendiri-sendiri, maka ini tentu khilaf lis sunnah ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW karena hukum daripada kurban itu sendiri adalah orang yang hidup. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita baca di sini hukum-hukum seputar kurban. Satu, usia ya, usia. Disebut di situ usia hewan kurban berupa domba berusia 1 tahun atau hampir 1 tahun. Sedangkan yang lainnya berupa biri-biri, unta dan sapi tidak kurang daripada 2 tahun. Biri-biri telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Taib, diperhatikan ya. Ini mungkin terjemahnya agak tidak difahami dalam sebagian bahasa ya. Jadi kan kalau kita melihat jenis kambing ya, yang pertama jenis kambing. Jenis kambing kan ada jenis kambing kampung. Jenis kambing kampung apa bahasanya? Apa jamaah semua di sini apa bahasanya? Kambing kampung, kambing biasa. Itu tidak. Ada jenis kambing itu yang biri-biri ya, biri-biri. Ada yang membahasakan domba, itu tidak. Ada yang membahasakan domba. Nah itu jenis 2 kambing ini. Jadi kata para ulama, nah ini kalau diterjemahnya mungkin ini agak keliru ya. Jadi hewan kurban berupa domba berupa 1 tahun atau hampir setahun. Jadi diganti di situ kambing ya, kambing. Jadi kalau bahasanya domba itu biasanya biri-biri, betul tidak? Nah, ala kulli hal, yang penting yang penting diperhatikan, dicatat keterangan berikut. Nah, ini sebagaimana keterangan para ulama
berdasarkan hadis Nabi SAW di sini. Kita baca hadisnya dan ada di buku tersebut tentunya. La tadhbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum fatadhbahu jada'atan min ad-dha'ni wal musinnatu min al-an'am hiya ats-tsaniyah. Janganlah kalian sembelih kurban kecuali musinna, domba yang telah berusia 1 tahun. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah dha'an, kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud hewan ternak musinna adalah yang berumur 2 tahun. Taib. Jadi tsaniyah, jadi diperhatikan hadisnya di situ ya. Tsaniyah ini kalau baca terjemahnya ya tentu tidak begitu paham ya. Jadi musinnah yang telah berumur adalah tsaniyah. Jadi kata Nabi SAW, janganlah kalian sembelih kurban kecuali yang musinnah, yang sudah mencapai umur yang telah ditentukan. Nah, umur yang telah ditentukan dari hewan ternak yang dikurbankan, baik unta atau sapi atau kambing, itu adalah ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah itu bahasanya disebut di situ ats-tsaniyah. Nah, apa yang dimaksud dengan ats-tsaniyah? Nah, diperhatikan. Jadi menurut keterangan para ulama bahwa ats-tsaniyah untuk unta itu 5 tahun ya. Untuk unta itu 5 tahun. Nah, gitu. Untuk unta sekali lagi 5 tahun. Kemudian ats-tsaniyah untuk untuk sapi itu berumur 2 tahun. Umur 2 tahun. Kemudian ats-tsaniyah atau ats-tsani untuk kambing itu 1 tahun. Ini kita berbicara kambing kampung ya. Kambing kampung termasuk padanya etawalah. Nah, itu kan kambing bahasa kita. Nah, kemudian ats-tsaniyah atau ats-tsani untuk domba atau biri-biri ya. Dalam hal ini mungkin kalau di sini mirip-mirip kalau kita sering beli ya. Di sini kambing surya gitu kan. Nah, itu kan termasuk biri-biri, betul tidak? Itu domba lah bahasa kita. Nah, ats-tsaniyah atau ats-tsani untuk domba atau biri-biri itu 6 bulan. Itu 6 bulan. Nah, paham tidak? Nah, jadi oleh itu saja dicatat ya. Nah, jadi umur yang telah ditentukan sebagai syarat untuk hewan kurban itu harus ats-tsaniyah atau ats-tsani. Nah, ats-tsani untuk unta berapa umurnya? 5. Ats-tsani untuk sapi berapa umurnya? 2. Untuk kambing berapa? 1. Untuk domba 6. Ya, ini tentu bagi kita yang tidak paham cara mengecek umur-umur ya. Bagi yang ahli itu tentu dicek gigi-giginya. Nah, itu yang paling afdol tentunya ya. Tapi itu untuk para ahli. Tapi ya bagi yang tidak ahli ya cukup dengan umur-umur yang tadi telah ditentukan oleh para ulama. Nah, baik. Selanjutnya adalah itu berkaitan dengan usia ya, usia hewan kurban, umurnya. Kemudian yang kedua adalah bebas daripada cacat. Ya, bebas daripada cacat. Nah, cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang berpengaruh pada kesahihan atau kesahan daripada kurban tersebut. Karena tidak semua cacat ya. Nah, mungkin nanti ada yang cacatnya sedikit saja gitu, tergores gitu kan. Mungkin karena jatuh, ya cacat juga namanya. Tapi apakah itu cacat mempengaruhi kesahihan atau sahnya kurban tersebut? Ya tentu tidak. Oleh karena itu bebas daripada cacat. Di sini maksudnya adalah cacat yang berpengaruh pada sahnya hewan kurban tersebut. Tapi kita baca cacat yang bagaimana? Yang di situ disebutkan tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas daripada kekurangan pada fisiknya, ya, yang nampak pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya, kan nampak tuh fisiknya, buta sebelah matanya. Hewan yang pincang nampak kalau jalan
kelihatan pincangnya. Kalau kalau pincangnya sedikit-sedikit ya tak masalah ya. Ini kita berbicara sah atau tidaknya. Ya, kalau kita berbicara keutamaannya, mana yang lebih utama ya? Tentu jangan pernah pilih yang ada cacatnya walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Tapi ini kita berbicara sah apa tidak apabila memiliki cacat-cacat tersebut. Nah, jadi kalau pincang yang kelihatan sekali, nampak sekali dia punya pincang, jalannya terseok-seok, maka inilah yang mempengaruhi kesahihan daripada hewan kurban tersebut. Tapi kalau sedikit-sedikit gitu ya, maka ini tak masalah. Kemudian hewan yang pincang dan yang patah tanduknya, Nah, ini dilihat juga kalau sedikit patahnya, berarti tidak masalah. Tapi patah semuanya, nah ini berpengaruh. Ini kita berbicara boleh apa tidak ya? Kita tidak berbicara lebih utama mana. Nah, tentu kita tekankan yang lebih utama adalah semua yang tidak ada cacatnya walaupun sedikit. Kemudian kata beliau di sini atau terpotong hidungnya atau telinganya, juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan sangat kurus. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adahi, al-awra al-bayyin auruha, wal maridatu al-bayyin maraduha, wal arja al-bayyin dhal'uha, wal kasiratu allati la tunqi ay la mukha fiha, la mukha fi idhamiha, wa hiya al-hazil al-ajfa. Nah, disebut dalam hadis ini 4 macam kondisi hewan yang tidak boleh dikurbankan. Artinya apabila ada cacat-cacat yang disebut di sini, maka tidak sah. Hewan yang buta sebelah yang sangat jelas buta sebelahnya. Disebut di sini al-bayyin auruha, al-bayyin, maksudnya yang sangat jelas. Berarti kalau yang tidak jelas ya, artinya ada juga sebagian kambing yang masih begitu buta, istilahnya? Rabun. Nah, ya itu masih boleh ya, tapi ini yang dimaksud di sini yang sangat jelas buta sebelahnya. Kemudian hewan sakit yang sangat jelas sakitnya. Ya, karena kalau hanya sekedar mencret-mencret sedikit ya, ada juga tuh kambing, sapi mencret-mencret. Nah, sakit perut lah misalnya. Nah, tapi tidak berpengaruh pada tubuhnya. Nah, maka ini boleh tentunya. Hewan pincang yang sangat jelas pincangnya tadi kita sebutkan. Dan hewan yang patah kakinya yang tidak bersumsum, yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, keadaannya sangat kurus kering. Nah, ini semua kalau kita melihat keterangan Nabi SAW ya, jamaah semuanya, ini adalah cacat-cacat yang sangat-sangat kelihatan yang berpengaruh pada kondisi tubuhnya. Karena yang namanya kurban kan kita akan berkurban ya. Kita akan kurban. Pertama lillahi ta'ala, kemudian selanjutnya akan dibagikan kepada keluarga lah, kepada yang lainnya lah. Nah, itu kan tentu yang harus yang terbaik, yang tidak ada cacat-cacat yang sangat-sangat berpengaruh pada tubuhnya. Nah, kemudian kata beliau, yang ketiga adalah yang paling utama. Nah, sekarang kita berbicara yang paling utama. Kurban yang paling utama adalah domba yang bertanduk jantan, putih bercampur hitam, belang di sekitar matanya dan kakinya. Karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan beliau sendiri berkurban dengan yang seperti itu. Aisyah menuturkan, anna Nabi SAW dhaha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kakinya hitam, dan sekitar kedua matanya juga hitam. Ya tentu ini kambing biri-biri ya, domba ya. Domba. Ya kalau di Nusantara ya sepertinya agak susah ya ditemukan domba yang bersifat seperti ini. Tapi ya kalau ada yang ciri-cirinya seperti ini ya tentu yang dicari. Nah, seperti ini tadi. Domba yang bertanduk, jantan, putih dan semuanya yang ciri-cirinya seperti ini ya silakan. Tapi ya sepertinya agak susah. Oleh karena itu kata para ulama,
mana yang paling baik gitu kan, mana yang paling bagus. Apakah dilihat dari sisi dagingnya atau dilihat dari segi harganya? Dilihat dari segi harganya. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya, jamaah semuanya. Ada yang mengatakan dilihat dari segi dagingnya mana yang lebih banyak, ada yang dilihat dari segi mana harganya. Tapi yang jelas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dan juga ikhlas itu yang paling utama. Mana yang paling kita sukai, mana yang paling kita ikhlas, nah itulah biidznillah ta'ala yang paling utama. Nah, taib. Kemudian selanjutnya adalah, nah disebut di sini kurban jantan. Boleh apa tidak berkurban dengan hewan yang betina? Nah, boleh. Nah, ini tidak ada tidak ada batasannya. Tapi ya tentu jantan yang lebih utama tentunya. Kemudian waktu penyembelihan. Nah, disebut di sini waktu penyembelihan kurban di pagi hari Idul Adha setelah sholat Id, tidak boleh sebelumnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi, wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, berarti ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka penyembelihannya telah sempurna dan sesuai sunnah kaum muslimin. Nah, ini insyaallah wadih ya, bahwa waktunya adalah setelah sholat Id. Nah, jadi kalau tidak, maka itu termasuk sedekah biasa. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang mungkin saja tinggal di negeri non muslim ya, negeri non muslim, atau tinggal mungkin pada waktu itu dia safar, sehingga dia di tempat sekelilingnya atau dia sendiri tidak sholat Id. Nah, dia tidak sholat Id karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan. Lalu kemudian lingkungannya pun tidak ada yang sholat Id, tapi ada hewan sesembelihan gitu kan, dia akan sembelih begitu. Nah, kalau yang seperti itu, kapan dia menyembelih? Kata para ulama, dilihat kira-kira waktu selesai sholat Id. Waktu selesai sholat Id diperkirakan. Oleh karena itu setelah syuruk ya, setelah syuruk 15 menit, 20 menit setelah syuruk, itu boleh disembelih walaupun tidak sholat Id. Nah, tapi yang kalau di sekelilingnya itu sholat Id, maka yang tentu ukurannya adalah sholat Id. Nah, yang tadi kita sebutkan, apabila di sekitarnya, lingkungannya tidak ada sholat Id, tapi dia mau sembelih kurban. Nah, bagaimana menentukan waktunya? Ya, tadi kita sebutkan kira-kira waktu sholat Id itu yang normal. Nah, jadi silahkan ukurkan setelah syuruk ya, itu 20 menit setelah syuruk itu pun boleh. Nah, kemudian kata beliau, boleh juga ditangguhkan hingga setelah hari Idul Adha, yaitu pada hari kedua dan ketiganya yang tadi kita sebutkan, ayamu at-tashriq. Kata Nabi SAW, kullu ayami tashriq dzabhun. Semua hari tashriq itu boleh untuk menyembelih kurban. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala di sini, yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban adalah menghadapkan wajah hewan kurban ke arah kiblat sambil mengucapkan. Disebut di situ, inni wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma'ana musyrikin nasratul musyrikin min hayyamatil bil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini sebagian para ulama menyebutkan, tapi ini bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat menyembelih hendaknya mengucapkan bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Nah, ini ucapan orang yang menyembelih. Nah, jadi asalnya yang menyembelih itu adalah laki-laki. Tapi bagaimana kalau yang menyembelih adalah perempuan? Ya, karena dia mungkin itu adalah hewan kurbannya yang tadi dibelinya daripada uangnya, lalu kemudian dia pengen menyembelih dan ada keberanian melebihi keberanian laki-laki, karena sebagian kaum laki-laki pun juga masalah ya, takut darah lah, tidak bisa mencium darah lah, intinya dia intinya posisinya istrinya lah gitu kan yang lebih berani daripada dia. Nah, lalu kemudian bagaimana hukum si perempuan apabila menyembelih? Kata para ulama, sah.
Nah, sah. Kemudian selanjutnya adalah boleh mewakilkan. Seseorang muslim dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, ini asalnya ya. Tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Hal ini tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Ya karena tadi posisinya mungkin takut atau posisinya sakit dan seterusnya, maka ini boleh mewakilkan. Kemudian selanjutnya, pembagian yang dianjurkan. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi 3. Dimakan sendiri bersama keluarga. Orang yang berkurban sepertiganya, seperti lagi disedekahkan, dan sepertiganya lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Tentu bagian-bagian seperti ini tidak ada dalam hadis ya. Sepertiga tidak ada. Tapi ini ijtihad para ulama saja. Oleh karena itu kalau tidak sepertiga pun tak masalah. Ya, mau dibagi seperberapa dan seterusnya, mau dimakan seberapa pun tak masalah. Taib. Demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah dan simpanlah serta bersedekahlah. Ini saja secara umum. Adapun berapa yang disimpan, berapa yang dibagi, itu tadi kita sebutkan ijtihad saja di kalangan para ulama, sepertiga. Kalau tidak ya silakan saja sekehendaknya, mau kasih kawan berapa dagingnya, mau disimpan berapa, itu silahkan bebas. Nah, boleh juga disedekahkan semuanya, dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut, bebas. Silahkan, tapi tentu lebih utama ya disimpan, dibagi, disedekahkan, itu tentu lebih utama. Betullah dari sini para ulama, jumhur para ulama itu berbicara ketika masalah boleh apa tidak berkurban di luar ya, berkurban di luar negeri. Misal kita di Qatar ya, boleh tidak kita berkurban di Indonesia, baik itu di kampung kita ataupun di kampung yang lain. Jumhur para ulama menyatakan boleh. Ya, mayoritas para ulama sekali lagi menyatakan boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam bab perwakilan. Oleh karena itu bagi kita yang mewakilkan siapa saja di Indonesia atau di tempat lain, maka hendaknya dipastikan perwakilan kita itu atau wakil kita itu adalah wakil yang terpercaya. Jangan yang tidak terpercaya, maksudnya yang tidak jelas, main kupon-kupon saja gitu kan. Itu dianjurkan apabila kita berkurban di luar negeri tempat tinggal kita, maka hendaknya betul-betul yang kita wakilkan atau perwakilan kita itu hendaknya yang kita percayai. Yang kita percaya di sini maksudnya apa? Tahu kita kapan disembelihnya, gitu kan? Ya. Kemudian juga betul apa tidak cara penyembelihannya, begitu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan yang tadi, kupon-kupon tadi apabila tempat beli kuponnya itu terpercaya tak masalah. Tapi kadang kita tidak tahu kapan disembelihnya kupon-kupon tersebut, betul tidak? Jadi orang itu dipilih apabila hendak mewakilkan seseorang menyembelih hewan kurban di luar negeri tempat tinggal kita, maka hendaknya perwakilan tersebut orang-orang yang terpercaya. Kemudian selanjutnya jamaah semuanya, yang ke-8 disebut di situ upah pelaksana dari selain hewan kurban. Orang yang mengurusi hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban itu. Ali berkata, Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurusi untanya dan bersedekah dengan daging, kulit, dan isi perutnya, dan agar aku tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya, yaitu yang menyembelihnya. Bahasa kita jazar, bahasa kita ini apa tuh? Yang tukang potongnya dan seterusnya. Maka ini apabila kita telah bayar dia berupa uang, maka kita tidak boleh lagi memberikannya sebagai upah ya, mau dagingnya, apalagi kulitnya dan seterusnya. Maka ini sudah mencukupi uang tersebut untuk upahnya. Nah, ia mengatakan kami memberinya, yaitu upah dari yang kami miliki. Kemudian selanjutnya, apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Seekor domba atau kambing cukup untuk satu keluarga.
walaupun satu keluarga itu terdiri dari berapa orang banyak. Berdasarkan ucapan Abu Ayyub, ada seorang laki-laki di masa Rasulullah yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Seperti tadi kita sebutkan, kepala rumah tangga itu sangat dituntut dalam bab ini. Misal keluarga dalam satu rumah itu adalah 10 orang, maka cukup 10 orang, mencukupi itu semua. Atau mungkin 3 orang atau bahkan 2 orang, dia dengan istrinya pun tak masalah. Berapapun jumlahnya, maka itu mencukupi. Yang harus kemudian yang 10 ya, yang harus dihindari orang yang telah berniat untuk berkurban. Sangat dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut atau kukunya. Demikian ini semenjak memasuki bulan Dzulhijjah hingga menyembelih hewan kurbannya. Taib. Ini juga ma'ruf ya. Nabi SAW bersabda, jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia menahan rambut dan kukunya. Namun sekali lagi, yang wajib menahan di sini adalah orang yang memiliki kurban itu, yang membelinya, yang atas namanya, itu dalam hal ini suaminya, ya, suaminya. Dia yang membeli, dia yang ini. Tidak berlaku kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jadi yang sekali lagi yang harus menjaga pantangan ini yaitu tidak memotong kuku, mencabut rambut dan seterusnya. Ini bagi yang atas namanya. Nah, yang membelinya. Kemudian yang ke-11, kurban Rasulullah SAW atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang yang berkurban. Karena ketika Nabi SAW menyembelih salah satu dombanya, beliau mengucapkan, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi SAW telah mewakilkan ya, telah mencakupkan, memasukkan umat-umat beliau. Ya, kata para ulama, cakupan Nabi SAW dalam kurbannya ini kepada seluruh umatnya. Baik seluruh umatnya yang mampu berkurban, terlebih lagi umatnya yang tidak mampu berkurban. Taib. Kemudian juga yang kita sampaikan juga dalam bab kurban ini adalah untuk satu kambing atau satu domba tadi disebutkan satu orang. Adapun sapi atau unta itu boleh patungan istilahnya ya, urunan. Itu berapa? 7 orang sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, terus bagaimana cara bagi-baginya? Ya, sesuai dengan jumlah sahamnya. Jumlah sahamnya ya, kecuali kalau dia ikhlaskan. Dan ini ma'ruf, sudah diketahui bersama biidnillahi ta'ala. Taib. Sekira ini yang kita sampaikan dari bahasan al-udhiyah, dari bahasan kurban. Adapun bahasan aqiqah atau akikah, ini insyaallah ta'ala kita akan lanjut atau kita akan baca keterangannya pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Nah, kalau kita melihat di sini ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, kata ini bertanya masalah kurban. Untuk sapi 7 orang, jadi bisa nama-nama istrinya serta anak-anaknya. Jika tahun berikut kurban lagi, apakah bisa nama orang lain tanpa nama dari kita keluarga? Karena alhamdulillah setiap tahun kurban jadi nama-nama saudara yang baru masuk Islam. Apakah ini boleh apa tidak? Taib. Jadi kalau ini yang nama-nama tadi yang tadi kita sebutkan, kalau itu daripada keluarganya, maka cukup dia. Ini kita berbicara sunnah ya. Maka sunnahnya kalau suami atau kepala rumah tangganya itu yang beli ya, itu yang beli, maka udah cukup satu nama saja dalam satu ekor sapi. Nah, cuma nanti keluarga anak dan istrinya itu masuk pada niatnya. Nah, niatnya tidak disebut namanya. Paham tidaknya? Nah, jadi yang tadi kita sebutkan patungan 7 orang itu memang dari uangnya. Misalnya kawan-kawannya ada 7 orang, maka itu baru disebut namanya. Adapun kalau dia dari uangnya 1 orang, maka cukup 1 orang yang sebagai namanya. Namun niatnya
biidznillah taala pahalanya pun akan mencakup seluruh keluarga yang tadi disebutkan. Nah, apalagi tadi disebut nama-nama yang baru masuk Islam dan seterusnya. Jadi poinnya sampai ya, teruskan silahkan berkurban setiap tahun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar rezeki kita semuanya untuk berkurban setiap tahun. Namun sekali lagi, siapa yang membeli, kalau satu orang maka itulah menjadi namanya. Namun niatnya seluruh keluarganya. Nah, selanjutnya, Ustaz, saya pernah memberikan kambing untuk kurban ke masing-masing anak saya. Yang 2 sudah balik, yang 1 belum balik. Saya ingin mengenalkan tentang kurban itu sendiri ke anak-anak saya. Sedangkan saya dengar kalau kurban itu perlu untuk kepala keluarga saja, sehingga pahala untuk satu. Apakah saya mendapat pahala kurban dan di akhirat nanti juga berlaku didatangi hewan tadi? Tadi kita sebutkan hukum asalnya adalah suami. Jadi masing-masing kepala keluarga itu sudah mencukupi bagi keluarganya. Tapi kalau tadi disebutkan untuk memperkenalkan kurbannya kepada keluarga tersebut, maka semoga saja ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga saja pelajarannya sampai, kemudian juga biidznillah taala pahala, dan juga sebagaimana disebut di sini di akhirat nanti biidznillah taala akan sampai. Taib. Jadi oleh karena itu untuk tahun-tahun berikutnya ya sudah, misal beli 2 kambing pun tak masalah, 3 kambing pun tidak masalah. Ya, itu semua kalau itu adalah memakai uang suami, maka itu sudah yang ketiga-tiga itu yang namanya suaminya, dan keluarganya ikut di situ tentu. Kemudian kalau istrinya misalnya ada uangnya juga, ya pun mau beli juga dengan uangnya sendiri pun tak masalah. Nah, wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana jika kambing yang dikorbankan cacatnya baru ketahuan saat hari H akan disembelih, hari Idul Adhanya ya. Hal ini kejadian di kami tahun kemarin saat kurban kambing. Pada saat akan disembelih baru ketahuan ternyata kambing tersebut maaf, testisnya cuma 1, sehingga yang akan menyembelih mengatakan bahwa kambingnya tidak dapat dikurbankan. Taib. Jadi kalau kita melihat cacat-cacat yang disebut oleh Nabi SAW tadi adalah cacat-cacat yang berpengaruh pada tubuhnya. Tapi kalau cacat yang disebutkan yang tadi testisnya cuma 1, maka wallahu ta'ala ini memang termasuk cacat ya, tapi wallahu alam tidak termasuk pada yang berpengaruh kepada sahihnya atau kesahnya hewan kurban tersebut. Nah, itu 1. Kemudian yang keduanya diketahui pada hari yang akan disembelih. Ya, karena tadi kita sebutkan cacat yang tadi ya, buah testisnya tadi itu, karena kita sebut cacat itu yang seperti ini tidak termasuk bagian yang disebutkan, karena ini tidak zahir. Sebab itu kata Nabi SAW yang sangat jelas. Maka cacat-cacat yang disebut oleh Nabi SAW kan tadi jelas. Pincangnya jelas, sakitnya jelas, yang sangat kurus, buta yang jelas begitu. Ini tidak jelas. Jadi oleh itu memang disebut sebagai cacat, tapi wallahu a'lam tidak termasuk cacat yang mempengaruhi sah atau tidaknya. Nah, ya tentu mana lebih utama ya? Tentu yang lengkap tentunya. Tapi yang namanya bab-bab itu kadang kita tertutup. Kita lihat kadang kambingnya gemuk gitu kan. Ya, kita mana berpikir testisnya lengkap apa tidak gitu kan. Oleh karena itu ini sebagai pelajaran tentunya di kemudian hari dicek sampai kelaminnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mana satu yang lebih utama? Berkurban satu sapi di satu tempat atau berkurban 4 sampai 5 kambing senilai sapi dengan tujuan bisa bermanfaat di 4-5 daerah yang membutuhkan uang kurban? Jika B, apakah tetap atas nama satu orang yaitu kepala keluarga atau atas nama anggota keluarga lain? Tadi kita sebutkan ya, para ulama berbeda pendapat ini berkaitan dengan kambing atau sapi dan seterusnya. Maka dalam hal ini kita jawab mana yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih dikira bermanfaat, dan juga mana yang lebih terasa nyaman dan ikhlas, ya, bagi yang pekurban. Mana yang lebih dia merasa nyaman dan mana yang lebih dia merasa ikhlas, ya, untuk yang berkurban. Nah, itu sebagai ukurannya. Karena susah kita sebut berkurban satu sapi di satu tempat atau 4-5 kambing selain sapi yang di tempat-tempat yang lain. Jadi ini agak susah. Jadi sebab itulah diperhatikan mana yang lebih maslahat, ya, mana yang lebih maslahat, lalu kemudian mana yang lebih ikhlas. Karena yang berkurban itu lebih tahu dirinya lebih ikhlas kemana, begitu, lebih ikhlas. Taib. Kemudian jika B, apakah tetap atas nama? Tetap atas nama satu orang. Ini kalau kita mengikut sunnah Nabi SAW, tetap nama satu orang, ya, di daerah fulan, nama suaminya, daerah fulan suaminya lagi, misal 4 kambing atau 5 kambing, ya, semuanya atas nama suaminya pun tak masalah. Karena sesungguhnya poinnya adalah pahalanya itu menyeluruh untuk keluarganya. Ini yang menjadi poinnya. Itu tidak, kecuali kalau pahalanya tidak sampai gara-gara tidak disebut atau tidak dinamakan kambing tersebut. Maka ini tentu keliru paham. Jadi oleh karena itu sekali lagi, yang paling penting bagi kita ahli keluarga, istri, anak dan seterusnya, itu pahalanya sampai. Itu yang paling penting sekali. Adapun atas nama dan seterusnya, ini semua mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, taib. Kalau yang menyembelih minta kulit hewan kurbannya boleh apa tidak? Tidak boleh. Apalagi dia booking. Jadi dia sudah booking duluan. Nah, ini tidak boleh, booking tidak boleh. Apalagi ini yang menyembelih. Nah, jadi sekali lagi, apabila yang menyembelih itu sudah mendapatkan jatah tertentu, maka tentu ya tidak boleh meminta kulitnya, ya, kecuali kalau yang menyembelih itu adalah ya panitia biasa gitu kan, yang tidak dibayar dan seterusnya, ya, lalu kemudian ya kita kasih dia hewan kulitnya, ya tak masalah. Nah, kalau yang menyembelih minta kulitnya, ya ini hukum asalnya ya, tentu tidak kecuali kalau yang menyembelih itu memang bukan orang upahan dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya untuk kajian kita pada hari ini kita cukupkan. Ada lagi? Ya, apa tuh? Betul. Iya. Afdolnya adalah tetap satu nama saja. Satu nama saja. Afdolnya. Iya. Jadi dalam bab ini kalau kita mengikuti perasaan sih, taruh saja itu nama, ya. Apa salahnya gitu kan? Toh juga suami-suami kita gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau kita mengikuti afdolnya begitu, maka
Karena poinnya adalah bagi kita ahli keluarga ya, bagi istri, anak dan seterusnya, poinnya adalah keberkahan, pahala itu sampai kepada menyeluruh kepada keluarga, betul tidak? Itu yang pada poinnya. Jadi oleh itu tadi kita sebutkan kalau suami diberikan kemampuan oleh Allah memberikan membeli sapi, maka ya cukup dia sebagai namanya. Adapun rayuan-rayuan panitia gitu kan, ini sayang nih ada 7 slot ya, sayang masa 1 orang gitu, ya sudah ya tak masalah, karena yang penting niatnya gitu kan, menyeluruh atau mencakup seluruh keluarganya. Ini yang paling afdal. Nah, ya. Request. Jadi begini, kata para ulama, panitia itu adalah wakil ya, wakil yang mengurbankan, wakil yang pekurban bahasa kita. Maka perlu diingatkan kaidah, wakil itu tidak boleh tasarruf atau tidak boleh melakukan hal-hal yang berkait dengan apa yang diwakilkan sembarangan, kecuali atas izin daripada yang mewakilkan. Paham tidak nih? Nah, itu tidak boleh seorang panitia menerima request dan seterusnya, kecuali kalau yang memiliki kurban itu mengizinkan. Jadi pihak panitia sekali lagi ya, itu adalah perwakilan. Maka yang namanya perwakilan kan, wakil kan bukan miliknya. Maksudnya Ustaz, justru panitianya itu karena kita berkurban, misalnya kita kurban kambing. Panitia tanya, Ibu kan kurban kambing ini mau bagian apa gitu. Justru dia menanya kepada kita yang berkurban gitu loh Ustaz. Dia tidak memberikan request kepada orang yang tidak berkurban. Oh iya. Kepada yang berkurban juga. Oh iya ya. Gitu ya. Oh ya, kalau demikian ya ya baguslah ya. Ya boleh, tapi pertanyaannya itu pun juga berlebihan ya. Tidak perlu ditanya, memang itu adalah hak kita gitu kan. Tapi justru emang Ustaz kalau di Indonesia, pengalaman saya ya Pak Ustaz, memang panitia itu kadang-kadang malah kalau kita minta, dia malah aneh, padahal kan sebenarnya kita ada hak gitu kan. Bukan ada hak, memang hak kita gitu. Hak kita, tapi kita karena kita tahu ya Pak Ustaz. Iya. Yeah. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang malah kalau kita minta, orang panitianya malah aneh. Kok ibu minta gitu. Padahal kan ibu udah sumbangin istilahnya, kalau kita bilang, mereka mengira bahwa kalau kita berkurban tuh udah kita sumbangin. Iya. Iya. Berarti sekali lagi itu keliru. Kemudian untuk tahun depannya jangan pernah serahkan hewan kurban ke panitia tersebut, gitu saja. Iya. Amanlah kita kan? Ya. Alhamdulillah kalau ketemu panitia yang Iya. Tapi kalau enggak ya udah akhirnya bismillah. Iya. Berarti ya masih mending lah panitia yang nanya tadi kan? Ya, panitia yang nanya tadi ibu maunya apa, bapak maunya apa, itu berarti masih ada ya. Kalau saya bertanyanya udah pertanyaan saya tadi, kalau Pak Ustadz bilang kan kita maksudnya yang berkurban kayak suami kan nyiapin ini buat keluarga. Iya. Atau misalnya dia tidak berniat dengan spesifik pun keluarga insya Allah dapat. Cuma bagaimana dengan yang enggak, maksudnya kayak orang tua kita yang udah meninggal, apakah itu termasuk dalam keluarga? Oh ya, kan disebut di situ kan hadza anni wa an ahli baiti. Ahli baiti maksud saya apakah baitinya itu cuma keluarga intinya dia anak istri, atau termasuk orang tua, bahkan orang tua istri juga, atau orang tua suami kalau istrinya yang berkurban, itu gimana Ustaz? Ya. Jadi wallahu taala alam ya, memang kalau kita berbicara ahlu bait itu adalah lebih khusus kepada keluarganya. Namun kata para ulama itu semuanya masuk apabila diniatkan. Jadi ahlu bait yang dimaksud di situ apabila diniatkan oleh yang berkurban gitu, masuk keluarga-keluarga yang tadi disebutkan, itu akan masuk.
Nah, itu kan masuk. Tapi kalau tidak diniatkan, maksudnya tidak diniatkan ya ahlul bait maksudnya adalah yang terbatas pada keluarganya dia. Nah, keluarganya dia. Keluarga intinya. Artinya kita istri boleh dong ya Pak Ustadz bilang, tolong dong diniatin untuk keluarga yang lain-lain, boleh ya Pak? Oh ya boleh lah. Boleh. Nah, untuk mengingatkan gitu kan, untuk mengingatkan suami misalnya, karena boleh jadi dia lupa, apalagi keluarga istri kan. Nah, keluarga istrinya mungkin lupa dan seterusnya. Nah, terus Pak Ustadz, kalau misalnya kita berkurban di daerah kita sendiri, yeah. Tadi kan kita ada maksudnya kita bisa minta kambing untuk kita makan sendiri kan, karena ada sunahnya kita makan daging yang kita kurbankan kan. Betul. Ya. Itu berapa lama ya sebenarnya kambing itu kita bisa konsumsi, apa harus hari itu juga atau bisa next diproses lebih lama dibandingnya? Oh ya, kan apa namanya kata Nabi tadi kan dalam hadisnya kita baca gitu kan, kulu waddakhiru watasaddaqu, makan, simpan dan sedekah. Oh, ada simpan. Iya ada jelas tuh hadisnya. Iya, berarti aman lah ya jawabannya ya. Iya ya. Iya. Atau misalnya kan kita misal berkurban di kampung ya, di tempat kita gitu kan. Ya udah taruh aja di frozen tuh, nanti tahun depan kita terima gitu kan. Oh, berarti boleh ya Pak Ustadz yang ada kurban di kaleng-kaleng itu bisa ya Pak Ustadz ya? Ya bisa lah, bisa. Wadakhir itu masuk makna daripada simpanan. Nah, mayak. Amin. Tapi kira-kira ada lagi pertanyaannya, yang penting dari sekarang tuh jangan sampai terlewatkan kurban ya. Taib, kalau tidak ada kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.